Baik, mari kita mulai. Ada oke kah suaranya? Oke ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu, semua karena kasih karunia-Mu semata. Kami percaya Tuhan yang memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri bagi kami malam hari ini. Kuduskan kami semua Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, kawanan rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Sungguh kaulah segalanya, sungguh kaulah segalanya Tuhan. Kami bersyukur selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kaulah segalanya bagi kami. Engkaulah bagian kami, Engkaulah kera bagian kami selama-lamanya. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, itu bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hati kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bawa pujian kita bagi Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur.
korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali lagi kita dengarkan pujian ini, mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami persembahkan pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, raja. Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali katakan, kami persembahkan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur.
Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bawa korban pujian bagi-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kita percaya setiap hari Dia menampakkan diri kepada kita. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan surprise dari Tuhan, membuat hati kita berkobar-kobar memuji Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Kita akan bernyanyi dari awal. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai kembali padamu. Yesus Kau, Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir hayat hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta,
jiwa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yesus, Kau yang ku cinta, Selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Mari anak-anak saja katakan, Yesus Kau. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa. Sekali lagi anak-anak saja katakan pujian ini. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwa, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkaulah yang jadi kekasih jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan dapat terus tinggal di dalam Engkau, dapat mengenal pekerjaan-pekerjaan, dapat mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tenangkan kembali hati kami dan pikiran kami. Kami menaklukkannya supaya Tuhan boleh kembali mengisinya dengan kebenaran-kebenaran. Biarlah melalui persekutuan ini, iman kami boleh semakin diteguhkan. Hati kami semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Baik. Kau juga bisa. Mana dia? Mana dia? Ya, betul ya tadi? Gak tahu kemana dia. Beda dia soalnya, kan? Udah betul nggak? Nggak bisa. Iya. Oke. Baik, Tuhan semua. Pelan anak. Oke. Shalom semua. Selamat malam. Yang di radio, ada di radio? Oke, shalom juga yang di radio ya. Baik, puji Tuhan.
Oke, mari kita mulai. Oke, kita lanjutkan ya kembali tadi pagi. Oke, masih banyak nih. Oke, ini dia. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia. Seolah-olah itu lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Baik ya, mari perhatikan saudara, apa yang kita percayai, maka ketika kita mendengarkan perkataan ini, tadinya saudara mungkin segala kejadian yang terjadi gitu, kadang kita pikir, itu kebetulan, itu campur tangan manusia. Kita tidak melihat ada apa di belakang layar gitu. Semua pengaturan yang Tuhan buat gitu ya. Nah, sekarang dengan kita mendengarkan kebenaran ini saudara, maka percayalah gitu. Ya. Dan begitu kita percaya, maka kita akan melihat bahwa apa yang kita percaya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu nanti akan memerdekakan kita. Jadi benar-benar penyempurnaan kita itu akan jelas-jelas terlihat gitu. Setiap hari. Tahukah saudara, apa yang membuat manusia itu menjadi bosan dalam hidupnya? Karena dia melakukan rutinitas. Jadi ketika Salomo menemukan dalam hidupnya satu kata, yaitu sia-sia gitu. Setelah dia menjalani kehidupan yang panjang, setelah ya kurang lebih 40 tahun lah gitu ya, dari pemerintahannya gitu, dia sudah melihat hal-hal yang besar, hikmatnya ketika pertama kali dia mengajari orang-orang, mengajari rakyatnya, mengajari bagaimana cara duduk para menteri-menterinya gitu ya, cara bicara, diajarin semua saudara. Hebat sekali gitu. Jadi kemungkinan besar tata cara kerajaan atau bangsawan-bangsawan hidup itu banyak kali dipengaruhi oleh Salomo ini, karena walaupun mungkin tulisannya itu mungkin sebagian itu hanya tersimpan di Israel, tapi bangsa-bangsa yang datang itu kan menuliskan gitu. Misalnya Ratu Sheba dari Afrika gitu. Kan itu kan menuliskan bagaimana hikmat-hikmatnya Salomo itu gitu. Sehingga diajarkan kembali gitu. Menjadi adat gitu, menjadi tata cara gitu. Ya. Kalau misalnya sekarang itu ada pelajaran PPKN itu ya, ya kira-kira begitulah gitu. Ya. Nah, kalau dulu mungkin pendidikan warga kerajaan gitu. Ya. Nah, tapi saudara, setelah dia melewati itu semua, nah, karena dia itu hanya mengembangkan hikmatnya sendiri, maka dia akan mentok gitu kepada satu keadaan di mana keadaannya itu menjadi membosankan gitu. Nah,
Tetapi kita sekarang ini saudara, kita sedang memasuki masa di mana Tuhan itu menampakkan diri. Jadi kata menampakkan diri itu sangat jauh berbeda dengan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya gitu. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada waktu itu Yesus itu menampakkan diri. Jadi sebetulnya masih tetap dalam pandangan mereka itu masih tetap seperti dulu gitu. Tetapi penampakan diri yang sekarang itu saudara adalah penampakan di mana dia itu menunjukkan pekerjaannya. Ini loh yang sedang terjadi. Ini loh yang sedang aku lakukan. Dan inilah nanti yang akan kamu masuki gitu. Jadi kalau mungkin di masa-masa yang lampau kita itu melihat bagaimana seolah-olah tidak ada perubahan yang signifikan di dalam dunia ini gitu. Dan kalau saudara mau lihat gitu ya, di semua agama, termasuk agama kekristenan gitu, itu tidak ada sesuatu yang baru gitu. Tidak ada. Kalau ada orang sekarang misalnya, menyembah di dalam roh, berbahasa roh. Dulu gereja awal mula-mula sudah ada itu. Bahkan mungkin mereka lebih indah. Suara mereka lebih luar biasa. Kalau mungkin kita bilang, musik sekarang mungkin sudah maju. Tidak, dulu juga mereka itu sudah menemukan jenis-jenis alat musik yang luar biasa. Gitu. Ya, nah, jadi suara-suara daripada para penyanyi-penyanyi dulu itu benar-benar sangat menggetarkan gitu. Sekarang karena bercampur dengan adat istiadat duniawi gitu, kata-kata lagu-lagu pujian kepada Tuhan tidak lagi punya keagungan gitu. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan mengatakan dia menampakkan diri saudara, itu benar-benar saudara, kalau nanti saudara perhatikan terus nanti perjalanan hidup saudara akan perhatikan. Saudara akan benar-benar punya satu kesaksian di dalam hidup saudara. Anak-anak juga akan begitu. Kalau dulu mungkin kita yang pernah mengalami kebangunan rohani, kita masih ingat itu. Segala sesuatunya kita berikan untuk Tuhan gitu. Tetapi dibandingkan dengan yang sekarang, apa yang sedang kita alami itu sangat jauh sekali berbeda dengan itu. Sangat jauh berbeda. Di masa sekarang ini, bagaimana pekerjaan Tuhan itu sangat nyata sekali. Jadi kalau dulu saudara, pekerjaan yang kita lihat itu, Tuhan melawat gitu. Tapi setelah Tuhan melawat itu, kita itu seperti mencoba membuat supaya lawatan yang kemarin itu kita rasakan kembali. Seperti itulah banyaknya sekarang orang-orang percaya, orang-orang Kristen gitu. Mereka ingin menggali sumur-sumur kebangunan rohani katanya gitu. Tapi sebetulnya itu hanya mengulang saja. Dan pekerjaan Tuhan tidak seperti itu. Dia benar-benar sedang menyatakan dia selalu baru gitu. Jadi ketika Tuhan menunjukkan ini, ketika Tuhan menjelaskan apa yang terjadi di belakang layar gitu. Disinilah benar-benar wujud si jahat itu juga akan kelihatan gitu. Disinilah benar-benar kita juga bisa membedakan mana Tuhan yang sejati. Mana Tuhan yang sudah ketinggalan zaman. Kita benar-benar bisa membedakannya. Sangat baik gitu. Oleh karena apa saudara? Tuhan menampakkan diri. Oke? Misalnya ketika Ayub diuji di balik layar.
Misalnya ketika Ayub diuji, di balik layar iblis bertaruh dengan Tuhan, dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Oke? Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Misalnya jika engkau berprasangka terhadap saudara-saudarimu, tentu akan ada perkataan-perkataan yang ingin kau ucapkan. Perkataan yang kau rasa mungkin jahat di mata Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mengatakannya, engkau akan merasakan ketidaknyamanan di dalam hatimu. Dan pada saat itulah peperangan akan mulai terjadi di dalam dirimu. Apakah aku harus bicara atau tidak? Inilah peperangannya. Jadi nanti dari situ Tuhan menampilkan. Nah, perhatikan saudara. Setiap kali firman diucapkan, setiap kali ini dikatakan kita persekutukan gitu, itu bisa keluar hikmat dari berbagai macam sisi gitu. Mana yang mau ditekankan? Ketika kita mulai mengenal watak Tuhan, maka cara kita menangkap ini ketika kita baca di hari yang berikutnya nanti, itu akan berbeda. Dia tidak monoton gitu. Dia akan punya jenis pekerjaan tertentu yang dilakukannya untuk membuat kita mengetahui apa yang sedang terjadi gitu. Mungkin ketika dikatakan pertaruhan antara iblis dengan Tuhan, seolah-olah saudara, iblis itu seolah-olah dia itu kayak kayak eksis lah gitu. Kayak dia punya sesuatu yang bisa dia pakai untuk melawan Tuhan gitu. Orang yang mendengarnya mungkin gitu. Orang yang bacanya gitu. Dan ya iblis bisa saja dia besar kepala juga. Karena apa? Karena sepertinya dia tahu kelemahan manusia. Apalagi ketika Tuhan mengatakan manusia sudah rusak katanya. Wah, dia besar kepala gitu. Tetapi dia tidak tahu ketika diam-diam Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menolong kita, untuk membimbing kita, itu iblis tidak tahu. Karena tidak mungkin iblis itu memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kontrasnya roh jahat gitu. Nggak mungkin. Jadi dia nggak mengenal itu gitu. Jadi ketika Tuhan bilang yang negatif gitu kan, negatif itu kan manusia rusak. Seperti inilah misalnya gitu. Dia menyatakan itu, dan ketika kita mendengarnya, lalu kita mengatakan iya benar seperti itu. Oke? Dan sering sekali lewat pengalaman kita menemukan diri kita gagal gitu. Setelah peperangan itu terjadi. Oke? Nah, ketika peperangan itu terjadi, Tuhan mengingatkan kita, iblis mengingatkan kita. Kamu lihat kan? Kamu sering mengalaminya dan kamu pasti gagal. Oke? Kita mungkin tertuduh. Itulah peperangannya gitu. Ketika misalnya harusnya kita nggak bicara, tapi rasanya di sini nggak harus kita bicarakan gitu. Harus kita ngomong gitu. Nggak bisa kayak gini gitu. Oke? Kita tidak tahu kita mau lakukan apa. Sering sekali ketika kita lakukan sesuatu, kita tertuduh. Seperti itulah saya sering tertuduh gitu. Ketika mengatakan sesuatu. Tetapi ketika saya datang kembali kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah menuduh kita. Itu perbedaan.
Sekalipun kita salah dalam hal itu, ternyata dia tidak menuduh. Penuduh itu adalah iblis. Makanya ketika Kain membunuh Habel, Tuhan datang dengan penuh ketenangan. Di mana adikmu? Oh, Tuhan tidak datang dengan tergopoh-gopoh gitu. Tidak. Seolah-olah dia panik. Tidak. Dia menguasai keadaan. Itulah Tuhan gitu. Sangat tenang sekali. Jadi kita boleh melihat itu. Jadi setiap kali kita bersekutu kepada Tuhan, yang paling pertama diminta Tuhan ketika kita datang kepada Dia, pintu pertama adalah ketenangan hati kita. Makanya Dia sudah bekerja di awal. Dia tebus kita dengan kedatangan yang pertama, dengan Dia menjadi korban penebus dosa. Ya. Jadi sekarang kita bisa mendengarkan perkataan apapun, perkataan yang baru dari Tuhan. Kita bisa mendengarkan sekarang hikmat yang baru. Jadi ketika kita mendengarkan ini, saudara, jadi yang diharapkan Tuhan adalah kita mengenali situasi ini. Dia menunggu kita itu meminta sesuatu kepada Tuhan. Berdoa. Dalam hal ini. Jadi ketika kita sudah dialihkan dari perhatian kita dari dunia, tandanya adalah begini. Setiap saat habis kita melakukan aktivitas kita, kita mesti bisa menenangkan diri kita. Ya, habis saudara bekerja, capek sekali mungkin, sibuk sekali mungkin. Pastikan ketika engkau selesai, katakan apapun, walaupun misalnya sepanjang hari itu ada hal-hal yang menegangkan, ada hal-hal yang negatif, apapun itu, datanglah kepada Dia, tenangkan hatimu. Dan kalau tidak ada persekutuan seperti ini, ambillah waktu, baca firman gitu. Kalau ada seperti ini ya kita bisa mendengarkan firman. Kasih hati saudara, tenangkan hati saudara, lupakan semua aktivitas yang ini. Fokus, jadi mesti fokus mendengarkan. Pusatkan perhatianmu, engkau pasti mendapatkan upah. Oke, jadi saudara, maksud Tuhan ketika Dia mengajar kita sesuatu dengan menerangkan ini, saudara. Nampaknya kalau kita lihat di sini kan seolah-olah iblis itu menjadi seperti lawan yang besar gitu. Karena dikatakan pertaruhan antara iblis dengan Tuhan gitu loh. Kan kalau kita lihat di situ kan namanya pertaruhan. Seolah-olah kan ada kemungkinan kan menang iblis gitu. Dan kalau misalnya jagoan kita kalah gitu, rasanya gimana gitu. Lemas gitu. Ketika kita kalah, kita lemas gitu. Tapi apakah seperti itu dari Tuhan? Oh tidak. Makanya saya katakan, ketika Kain membunuh Habel, oh iblis itu menuduh gitu. Tapi apakah Tuhan tertuduh? Ya tidak. Lalu apakah Tuhan langsung panik? Oh tidak. Dia cukup tenang menghadapinya. Karena Dia Tuhan. Ya. Jadi mari kita lihat. Akhirnya engkau mampu mengesampingkan. Oke. Dan ketika ada
Inilah peperangannya. Jadi dalam segala sesuatu yang engkau hadapi selalu ada peperangan. Dan ketika ada peperangan dalam dirimu, berkat kerjasama dan penderitaanmu yang nyata, Tuhan bekerja di dalam dirimu. Jadi semua yang dikatakan ini, saudara, pasti sudah dialami. Sudah dialami dulu oleh yang mengatakan ini. Ini hikmat. Ini tinggal kita jalani saja. Pasti seperti ini. Jadi kan dikatakan gitu. Jadi berkat kerjasama dan penderitaanmu yang nyata. Kalau dulu kan dia hanya bilang berbahagialah orang yang menderita. Atau berbahagialah orang yang miskin. Tapi kan tidak dijelaskan. Seperti ini. Itu dia hanya mengatakan firman seperti itu. Tetapi di sini dia jelaskan melalui pengalaman. Kan apa yang dirasakan oleh Yesus ketika dia disalib kan tidak dijelaskan kepada kita dulu. Tidak dijelaskan, tidak ada yang menjelaskan. Dan gak waktunya juga menjelaskan itu. Jadi pada waktu ketika Tuhan Yesus menjelaskan penderitaannya, padahal kan di awal kan dia sudah bilang, berbahagialah orang yang menderita. Harusnya kan mereka berbahagia, tapi mereka kan lemah sekali kan. Sampai saking mereka itu tidak mau memikirkan sampai mereka tertidur kan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu kan. Kadang kita juga begitu kan. Jadi dulu nggak dijelaskan bagaimana perasaan bahagianya ketika menderita itu nggak dijelaskan. Tetapi sekarang dia ajar kita, dia tuntun kita. Sekarang kamu coba lihat. Apa yang engkau alami selama 3 tahun ini? Coba lihat. Hasil apa pekerjaan Tuhan di dalam dirimu? Apa yang engkau alami? Apa yang kau lihat? Perhatikan hatimu. Saya sering menjelaskan kepada saudara. Dan saya yakin saudara pun punya pengalaman yang sama. Saudara, roh saudara makin lama makin enteng gitu. Makin ringan gitu. Sehingga bagimu sesuatu tentang masa depan, sudah saudara bisa lihat lah. Gitu. Tak seperti dulu gitu. Dan nanti saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang punya, ada masalah kayak ini? Oke ya, nggak ada masalah ya. Suara oke? Oke ya. Perhatikan. Akhirnya engkau mampu mengesampingkan masalah di dalam dirimu dan kemarahanmu secara alami dipadamkan. Itulah dampak kerjasamamu. Jadi kerjasama ini, dalam hal kerjasama ini, makanya di awal dia bilang begini untuk mengencourage kita. Aku hanya butuh 0,01% gitu. Saya lupa 0,01 atau 0,001. Kalau istilahnya Tuhan dulu, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, gitu. Kecil sekali. Jadi kerjasama kita yang kecil itu memang titik awalnya gitu. Dan memang saudara, memang itu salah satu strateginya Tuhan juga. Supaya tidak ada orang meninggikan diri.
supaya tidak ada orang menganggap dirinya itu lebih baik. Jadi iblis pikir ketika manusia melanggar pertama kali perintah Tuhan, kan dia goda terus gitu. Pikirnya dia, ketika manusia itu melanggar perintah yang pertama, kan karena hukumannya kan berat. Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Kan mereka takut memakannya karena takut mati. Oke? Lalu saudara, iblis berhasil menggoda mereka. Pikir iblis, dengan mereka makan itu habislah. Tetapi hikmat Tuhan selalu jauh melampaui pikiran iblis. Justru lewat itulah manusia itu, ciptaan yang baru itu, sekarang punya jalan untuk tidak perlu dibuang seperti iblis. Justru melalui itulah iblis itu bisa dikalahkan. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada alasan Tuhan untuk melawan iblis. Nggak ada. Tetapi begitu dia merusak manusia, dia makan manusia itu. Artinya manusia itu menjadi tunduk kepadanya dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi dia lupa. Ketika dia datang dan dia menjadi manusia, disitulah Tuhan berkata, hari ini iblis penguasa dunia ini telah dilemparkan, katanya. Ya, itu firman. Jadi ketika nanti kita menemukan semua rahasia firman ini, saudara, itu iman kita kokoh. Oh, tidak akan ada terjadi seperti di mana dikatakan, oh akan ada lagi kejatuhan seperti yang dulu. Tidak ada, nggak ada. Bahkan semua memori tentang kerusakan ini, semua itu sampai dihapus dari memori kita. Tidak dihapus begitu saja. Melalui perjalanan seperti yang tadi ini, saudara, peperangan yang sedang terjadi itu. Jadi ketika kita itu menderita penderitaan, katanya, disitulah engkau akan melihat Tuhan bekerja atau Tuhan menampakkan diri. Ini yang kita alami setiap hari, saudara. Engkau gak perlu takut. Engkau gak perlu ragu. Engkau mulai mengenali bagaimana Tuhan menampakkan diri. Engkau mulai punya iman bahwa ternyata kami sudah mendengarkan Tuhan setiap hari berbicara kepada kami. Ya. Ketika engkau mulai membayar harganya. Wah, tadi saudara, macet sekali saudara, pulang dari Batam Center gitu. Tahu ya kalau macet ya. Orang semua buru-buru saudara. Padat sekali memang gitu. Dan nyampe di sini, waduh, itu sudah ya pas 6:30 ya. Pintu belum terbuka gitu ya. Uli gak pulang pula gitu ya. Waduh, pas lah gitu. Tapi untung sebelum itu saya sudah minta kuncinya. Kalau enggak ya sulit dan masuk saudara. Karena di kunci motor saya nggak ada kunci ruko yang ini gitu. Ruko 2 gitu. Dan ya persiapan semua cepat gitu dan wah lupa pula belum makan gitu ya. Wah dengan cepat masakan Indominya
gitu ya. Wah, ada yang asin sekali lagi gitu ya. Saudara, tapi walaupun demikian saudara, eh, yang seperti itu sudah kita lewati banyak kali gitu. Pagi-pagi gitu ya. Sudah banyak kali kita mengalami. Tetapi yang kita lihat adalah selalu ada upah yang Tuhan berikan. Dan upah yang sangat luar biasa adalah dia gini loh, kayak menunjukkan kepada kita pekerjaan dia di dalam diri kita. Itu keren sekali saudara. Lihat saudara ya, semakin kita baca nanti firman Tuhan, semakin kita itu akan merasakan apa ya? Merasakan keindahan Tuhan gitu. Walaupun kadang-kadang kita itu terpikir gini, jangan terlalu cepat maju gitu. Kamu mesti melalui banyak hal. Waktu yang kamu lewati bersama dengan Tuhan masih berapa lama sih? Pasti kamu akan ini lagi. Tapi tahukah saudara? Yang bekerja itu Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita kerjasama kecil saja. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini. Kalau engkau bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, beda loh saudara. Dengan engkau baca firman seperti ini, dengan engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, yang langsung keluar dari mulut Tuhan, maka engkau akan merasakan rohmu itu seperti terangkat. Iya. Karena semua tergantung kondisinya Tuhan gitu. Kalau kita sudah mengerti itu, penderitaan kecil pun itu kan dikatakan tadi pagi saudara, bukan masalah penderitaanmu yang sangat besar. Makanya kadang mereka itu, kadang seperti yang kita sering lihat dalam apa yang mereka alami, penderitaan yang luar biasa gitu. Rasanya mereka itu mau marah gitu loh. Kok tega sih? Apa sih maksudnya? Kok engkau biarkan mereka itu menganiaya kami gitu? Tuhan, di mana keadilanmu? Sepertinya dibiarkan gitu. Sampai ketika benar-benar kita menyerahkan nyawa kita. Bayangkan dia bilang, ketika kita di ujung kematian pun, kita mesti bertahan hidup. Ya. Karena yang diminta dari kita adalah rela kehilangan nyawa. Tapi rela kehilangan nyawa itu akan menghadapi hal yang separah itu juga. Tetapi saudara, hal-hal kecil penderitaan apapun yang kita alami sangat berguna. Itulah bentuk kerjasama kita untuk melihat pekerjaan Tuhan. Jadi apapun yang kau alami, ketika engkau bisa mengesampingkan dirimu, ketika engkau bisa menenangkan dirimu, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memenangkan setiap peperangan di dalam dirimu. Ketika Kain sangat tertuduh, lalu dia mengucapkan kata yang negatif.
hukuman itu terlalu berat bagiku. Nanti setiap orang yang akan bertemu dengan aku akan membunuh aku gitu. Aku tak sanggup. Tuhan bilang apa? Tidak. Lalu Tuhan kasih tanda kepada dia. Siapapun yang membunuh dia, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Dia pegang itu yang membuat dia bisa bertahan gitu. Itu yang membuat dia bisa melawan siapapun yang ingin membunuh dia. Saudara, ini yang membuat kita, saudara, bisa terus bertahan dalam hidup kita. Walaupun perjalanan sangat sulit, walaupun rasanya iblis itu menyerang seluruh kehidupan kita. Tidak. Lihat saudara perjalanan kita selama 3 tahun ini. Ya, sangat nyata. Ada harga tertentu yang harus orang bayar untuk segala upaya yang mereka lakukan. Tanpa adanya penderitaan yang nyata, mereka tidak dapat memuaskan Tuhan. Mereka bahkan jauh sekali dari memuaskan Tuhan. Dan mereka hanya meneriakkan slogan kosong. Tanpa adanya penderitaan katanya. Yang nyata, mereka tidak dapat memuaskan Tuhan. Jadi kalau orang hanya melihat kasih karunia Tuhan, mengucapkan perkataan-perkataan iman gitu, tidak melewati penderitaan, maka itu hanya omong kosong memuaskan Tuhan. Mungkin orang kadang-kadang ketika misalnya saya share gitu ya, cerita sama teman-teman gitu ya, apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita gitu ya, saya kadang sharing, bangunlah persekutuan gitu, pakai Zoom gitu, pakai ini. Saya kadang bantu mereka gitu. Kadang-kadang saya pikir, mereka kok nggak nanya ya, apa sih rahasianya? Apa sih yang membuat kok bisa tiap hari sharing gitu? Saya kadang nunggu gitu ya, supaya bisa pintu masuk gitu, share gitu. Tapi rasanya kayaknya nggak ada gitu. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal dunia, hal-hal politik mungkin, hal-hal yang sedang terjadi. Mungkin mereka akan bilang, wah aku juga satu tuh, tapi bagaimana tentang penyempurnaan Tuhan? Bagaimana Tuhan yang nyata? Bagaimana Tuhan yang datang kedua kali? Jadi rasanya saudara jauh sekali saudara. Kita meninggalkan gitu. Kok bisa setiap hari hati kita berkobar-kobar kepada Tuhan? Bukankah kalau kita terus bisa menikmati Tuhan, bukankah berarti kita sudah ada di sorga? Di mana orang-orang lain hanya mengatakan, oh surga itu nanti, oh belum, oh itu belum peperangan, itu belum peperangan dunia ketiga katanya, itu belum, enggak lah belum sampai ke situ. Ini terjadi lagi kan, soalnya kan gencatan senjata lagi. Padahal ini perang paling lama saudara. Sudah mulai sepakat gencatan senjata. Oh berarti Tuhan belum datang. Hei, cobalah saudara tertipunya gitu. Tertipu sekali.
Padahal ada begitu banyak sekali contoh perkataan Tuhan Yesus ketika dia datang gitu. Ada banyak perumpamaan. Dia nyata datang loh. Tapi yang mereka selalu pikirkan itu kedatangannya itu adalah hanya kedatangan di awan-awan. Padahal kan ada kedatangannya ketika dia pergi jauh. Dia berjumpa. Dia bagi-bagikan talenta dulu kan. Lalu kan dia datang, kan gitu kan. Lalu kan ada juga perkataan, hei dengarkan, mempelai datang, mempelai datang. Kan jelas mempelai datang gitu. Ada orang yang beritakan. Mereka siap-siap. Ternyata gak punya minyak. Kan kedatangan Tuhan kan bukan hanya di awan-awan permai toh. Kedatangan Tuhan yang kedua kan bukan setelah, kan mereka yang buat timelinenya gitu loh. Setelah ini, setelah ini. Apakah Tuhan pernah bilang begitu? Tidak. Makanya ada peta zaman. Mereka buat sendiri. Oh, kamu gak tahu sebelum ini, sebelum itu harus ini dulu katanya. Makanya mereka terus saudara mengatakan hal-hal yang dulu. Begitu ada kebangunan rohani, mereka ingin mengulang lagi. Dapatkah slogan-slogan kosong ini memuaskan Tuhan? Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimanakah seharusnya engkau memuaskan Tuhan? Dan bagaimana engkau harus berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya? Lihatlah pengajaran yang dulu kita ini kan. Peperangan terus, 2 keliling lagi. Peperangan, hancurkan iblis. Cobalah bayangin saudara. Itu teriak-teriak gitu loh saudara. Hancurkan gitu lah. Itu kan kayaknya Tuhan itu kayak nggak maha kuasa loh gitu loh. Kadang-kadang sampai orang yang teriak itu saudara, sampai habis suaranya gitu. Sampai rusak. Ada banyak yang rusak pita suaranya dulu saudara. Teriak-teriak terus. Sampai saudara keadaan jiwa daripada pendoa-pendoa itu menjadi sangat menegangkan gitu. Tapi apakah begitu? Apakah iblis dikalahkan dengan mengusir-ngusir seperti itu? Tidak. Dulu memang pernah ada pekerjaan seperti itu. Tetapi sekarang tidak lagi. Pekerjaan yang baru. Bagaimana engkau harus berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya? Engkau harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirimu adalah ujian yang besar. Dan itulah saatnya Tuhan ingin engkau menjadi kesaksian. Meskipun dari luar semua itu kelihatannya tidak penting. Ketika hal-hal ini terjadi, semua ini menunjukkan apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, sudah terlalu banyak ya saya cerita ya tentang bagaimana kesaksian dibawa keluar gitu ya dari keadaan yang nyaman gitu dulu gitu. Dan Tuhan buktikan gitu loh. Jika engkau mengasihinya, engkau akan mampu berdiri teguh dalam kesaksianmu baginya. Dan jika engkau belum menerapkan kasih kepadanya, ini menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang melakukan kebenaran. Bahwa engkau tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki hidup. Kalau mau ditambahkan, engkau hanya punya teori. Engkau hanya punya doktrin. Jadi banyak orang hanya punya doktrin.
Dan mereka bisa menjelaskan doktrin itu dengan sangat akurat. Tapi apakah mereka punya kebenaran? Tidak. Engkau hanyalah sekam. Segala sesuatu yang terjadi kepada orang-orang terlaksana saat Tuhan mengharuskan mereka untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Dia. Meskipun tidak ada hal besar yang terjadi kepadamu saat ini dan engkau tidak menjadi kesaksian yang besar, setiap detail kehidupanmu sehari-hari adalah kesaksian bagi Tuhan. Bukankah itu yang kita dengarkan setiap hari? Sekalipun engkau bekerja, terus bekerja, perusahaanmu gitu ya, di mana engkau bekerja gitu ya, engkau melakukan secara lahiriah tidak kelihatan kemajuan yang engkau alami. Tetapi kesetiaanmu tetap mengasihi Tuhan. Tetap bisa menjaga dirimu ketika engkau mengalami berbagai macam penderitaan. Itu menunjukkan apakah engkau sedang berdiri teguh memegang kebenaran atau tidak. Saudara, kita akan dijadikan menjadi kesaksian. Ya. Kita sudah lewat yang kemarin sedikit, saudara. Akan banyak lagi di depan kita. Dan puji Tuhan, kita pegang kesaksian kita. Dulu kita gak terpikirkan akan berjumpa lagi dengan keluarga kita kan. Tapi sekarang, tapi dengan punya pengalaman itu saudara, kalaupun ada pengalaman yang lebih berat di depan, kita sudah punya pengalaman memiliki kesaksian di hadapan Tuhan. Ya. Puji Tuhan kita bisa lolos. Oh, tetapi sekarang saudara, kita tidak perlu menduga-duga. Oh, datang ini, nggak perlu saudara kita menduga-duga itu. Nggak perlu kita bantu iblis untuk membuat rancangannya. Nggak perlu. Kadang-kadang kan dengan pikiran kita kayak membantu iblis untuk membuat suasana menjadi kacau. Iya, karena apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi. Jadi ketika kita itu menjaga hati kita tidak takut, apa yang iblis boleh buat? Iya kan? Makanya saudara, ketika kita bisa menjaga hati kita, maka alam rohnya itu menjadi tenang. Masih ingat dulu saudara? Ketika ada orang yang melakukan peperangan 2 keliling di kampung itu kan, ada teman dulu. Wah, itu kayak gimana gitu. Orang kampung itu bilang, ya gimana nggak kacau? Orang dikacaukan dia gitu. Orang istilahnya roh-rohnya di sana itu tenang. Wow, dikacauin gitu. Sedangkan kita aja yang memberitakan berita pendamaian aja diserang habis dari dunia orang mati. Ya kan? Kita beritakan Injil loh. Coba perhatikan ketika kita mulai berhenti. Masih ada nggak yang kemarin-kemarin? Nggak juga, nggak ada. Bisa semua berhenti, nggak ada orang yang menelpon kita. Kecuali kalau mereka yang masih hatinya di situ, ya tetaplah dia melakukannya. Ya sudahlah, biarlah dia dicapekkan oleh roh orang mati itu saudara. Tapi kita nggak bisa. Bahkan iblis pun tidak bisa mencuri pengetahuan kita akan kebenaran. Nggak bisa. Karena apa? Setiap pagi ku melupakan yang di belakangku. Gitu. Ya kan? Lupain aja.
Karena setiap hari menjadi baru. Wah, itu kebencian, saudara. Bagi iblis, saudara. Begitu kita bisa melupakan kegagalan apapun, keberhasilan di belakang kita, saudara. Wah, iblis itu kepayahan dia, saudara. Iya. Karena apa? Dia nggak ada apa? Nggak ada jalan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Karena kita menunggu Tuhan. Apalagi kalau kita itu bersuka cita, Tuhan. Apalagi kita tahu Tuhan tidak pernah menuduh kita. Wah, kasih Tuhan. Ketika rasanya kita tertekan, rasanya gitu ya. Cukup menderita. Kita ingat Tuhan, wataknya. Kita ingat kita ini ciptaannya. Kita ingat kita ini di dalam Dia. Kehidupannya itu pasti masuk. Terangnya itu pasti masuk, mengusir segala kegelapan yang ada dalam pikiran kita. Jadi lihat sekarang, saudara. Kemarin rasanya saudara kita itu, aduh, masa sih kami kayak gini-gini aja gitu. Iya kan? Betul nggak? Apalagi begitu sudah tinggal sedikit. Bisa dihitung pakai 4 jari orang gitu kan. Itu berkurang lagi sampai hanya bisa dihitung oleh 2 jari orang gitu kan. Ya kan? Saya gimana gitu. Kadang-kadang kita pikir, saya kalau datang misalnya orang-orang baru gitu ya. Paling nanti besok gak datang lagi. Tapi tahukah saudara? Perlahan-lahan Tuhan bukakan sedikit demi sedikit. Sekarang orang-orang di luar diam-diam mulai memperhatikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Orang-orang mulai melihat sukacita kita yang lepas. Mereka punya sukacita, tapi sukacita mereka gak lepas. Mereka nampaknya bahagia, tapi bahagianya dibuat-buat. Sesungguhnya jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam ada jeritan, ada kebingungan. Apalagi ketika mereka menghadapi sakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Itu sangat menderita, saudara. Tetapi saudara, sekalipun kita mengalami melihat apapun terjadi dalam diri kita, kita sudah punya Tuhan. Ada satu ketenangan, keteguhan hati. Dan saya yakin saudara akan terus memberikan hati saudara kepada Tuhan. Setiap pagi engkau akan semakin semangat datang kepada Tuhan. Ya. Saya yakin pengharapan dalam dirimu makin lama makin meningkat, saudara. Engkau tidak takut lagi melewati tahun 2024, 2025, 2026, 2027. Engkau enggak takut memasuki umur 50, memasuki umur 60, engkau tidak takut. Sekalipun sampai memutih rambut kita, sampai dari putih menjadi hitam lagi, saudara. Ya kan? Ada satu semangat yang luar biasa. Ya. Walaupun engkau belum melewatinya. Tapi ada satu pengharapan di sini. Karena apa? Engkau mulai tahu kuncinya. Engkau tidak takut lagi menderita. Karena apa? Oh, Tuhan ada bersama dengan engkau, kenapa engkau mesti takut?
Tuhan nyata setiap hari. Oh, dia tidak menyembunyikan diri lagi kan? Oh, engkau berseru kepada Tuhan. Engkau tidak lagi berseru kencang-kencang. Karena engkau sangat yakin. Karena engkau sudah memakannya. Engkau sudah mengerti firman yang engkau dengar, yang engkau baca adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang dia bilang, ini waktunya mengucapkan firman. Maka engkau akan menjaga perkataanmu. Tidak perkataan negatif lagi yang kau ucapkan. Ya kan? Oh, engkau akan berhati-hati mengucapkan perkataanmu. Engkau tidak akan memberikan keuntungan kepada iblis. Tetapi sekalipun engkau mengucapkan perkataan yang spontan, engkau tidak takut. Karena engkau tahu itu perkataan Tuhan. Engkau sedang melihat pekerjaan Tuhan. Iya, saudara. Engkau tidak takut. Sekalipun rasanya, ketika engkau mengatakan sesuatu gitu tentang anak-anakmu, seolah-olah ditunjukkan misalnya gitu. Ketika saya bilang misalnya, anak-anak saya kuliah semua misalnya gitu. Melihat kebutuhan Casey aja sekian gitu. Kadang-kadang, gimana kalau 3? Nanti misalnya Casey itu masih tingkat keberapa? Masih semester berapa nanti? Semester 7 kan? Jika Joen sudah kuliah misalnya gitu. Suka mereka mau ngambil di mana? Ya kan? Ya suka mereka, saudara. Yang pasti, mereka sudah berikan hati mereka kepada Tuhan. Mereka tidak takut melangkah. Anak-anak semua yang di sini. Apakah kemarin itu terlalu tinggi? Tidak. Iman mereka yang polos. Ketika mereka mulai berpikir seperti yang mereka dengarkan. Bumi yang lama sudah berubah menjadi bumi yang baru. Amin. Oh, segala sesuatu yang tidak membangun, yang merusak, itu akan dibakar, akan berlalu. Bahkan ingatan tentang dia pun tidak ada lagi. Yang tinggal adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Sekalipun dikatakan, disebar pasukan nyamuk itu, saudara. Nggak bisa menyentuh engkau. Jika engkau dapat membuat saudara-saudari, anggota keluarga, dan semua orang di sekitarmu kagum. Jika pada suatu hari orang tidak percaya datang, dan mengagumi semua hal yang kau lakukan, dan melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan menakjubkan, berarti engkau telah menjadi kesaksian. Oke? Lihat itu. Ya kan? Diam-diam saya yakin, saudara. Bapak Gembala kita dulu ketika mendengarkan saya cerita, diam-diam dalam hatinya, betul juga perkataan anak ini dulu. Bukan saya yang pelihara dia. Bukan saya yang kasih dia makan. Tuhan yang kasih dia makan ternyata. Iya, saudara. Dan diam-diam dalam hatinya, dia mengagumi kasih saya yang tulus. Bahwa saya memang mengasihi dia. Karena dia bisa merasakan ketika saya berdoa.
Saya tidak melupakan segala nilai-nilai yang mereka tanamkan dalam hidup kami. Ya. Ketika mereka mendengar kami baik-baik terus, tak ada negatif di luar gitu. Itu kesaksian. Apalagi nanti kalau tahu setiap hari kita mencari Tuhan. Itu satu kesaksian, sudah. Di saat mereka mungkin sudah mengalami tawar hati, tapi dia lihat kita penuh semangat. Disitulah kita menjadi kesaksian. Ketika suatu saat nanti dia mengundang saya gitu, sharing mungkin, cerita mungkin, ya mungkin melalui aja saya makan gitu, kami makan gitu, dan cerita gitu. Ya di saat seperti itu kita menjadi kesaksian. Tapi saudara, pasti dalam ketika keadaan itu saudara, kita tidak perlu berbangga diri. Karena kita hanya menerima berkat Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Itu justru semakin meneguhkan kita. Tuhan, terima kasih. Ya. Dan sebagai upah kita tetap punya kerendahan hati untuk duduk di kaki Tuhan. Oh, itu suatu hal yang ajaib, saudara. Kalau kita bisa terus datang dengan hati yang penuh semangat setiap pagi, duduk di kaki Tuhan, bersekutu bersama-sama, itu satu mujizat yang luar biasa. Percayalah, tidak banyak orang yang mengalami seperti yang kita alami untuk sejauh ini. Tapi saatnya akan tiba, pengalaman seperti ini menyebar kemana-mana. Pengalaman pengenalan akan Tuhan. Akan ada satu perubahan berita, saudara. Kalau selama ini mungkin mereka menguasai dunia pemberitaan Injil dengan perkataan-perkataan yang lama, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Dunia dipenuhi dengan Injil yang baru. Apa yang saudara dengar? Di mana-mana orang akan mengatakan, Tuhan menyampaikan perkataan ini. Di mana-mana orang akan menyaksikan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan ada sukacita yang luar biasa, saudara. Ya. Anak-anak kita akan menjadi kesaksian. Ya. Mereka akan bawa berita sukacita. Natal yang akan kita lewati dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, akan menjadi Natal yang berbeda. Natal kedatangan Tuhan yang kedua kali menampakkan diri. Luar biasa, saudara. Walaupun engkau tidak memiliki pengertian dan kualitasmu rendah, melalui penyempurnaan Tuhan atas dirimu, engkau akan mampu memuaskan Dia dan memperhatikan kehendaknya, menunjukkan kepada orang lain pekerjaan besar apa yang telah Dia lakukan dalam diri orang-orang dengan kualitas terburuk. Ketika orang mulai mengenal Tuhan dan menjadi para pemenang di hadapan iblis, luar biasa setia kepada Tuhan, maka tidak ada yang lebih pemberani daripada sekelompok orang ini. Dan inilah kesaksian yang terbesar. Walaupun engkau tidak mampu melakukan pekerjaan yang besar, engkau mampu memuaskan Tuhan. Ketika engkau memberikan kesempatan sedikit gitu ya,
dengan engkau memberikan dirimu gitu. Ketika engkau memfokuskan dirimu kepada Tuhan yang sedang datang setiap hari, tapi seolah-olah dia sembunyi, tapi engkau terus memandang dia. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara, engkau akan memuaskan Tuhan setiap hari. Iya. Ini bukan perkataan kosong. Ketika engkau menerobos rasa bosanmu dalam dunia ini, ketika dalam satu keadaan rasanya engkau tidak merasakan Tuhan, tetapi engkau berkata, Tuhan, aku tahu aku di dalam dirimu dan engkau di dalam diriku. Tuhan, ketika engkau manggil nama Tuhan, rasanya berkali-kali engkau memanggil, engkau panggil, sampai engkau yakin sekali dia ada di situ. Oh saudara, engkau akan mendengarkan dia mengajari engkau secara pribadi. Iya. Dari semua yang kita dengarkan tadi itu saudara, pengalaman-pengalamanmu setiap hari akan menceritakan bahwa memang apa yang kau dengar itu nyata. Dan saatnya tiba ketika engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Oh saudara, hari-hari dunia ini, hari-hari yang lama segera berganti dengan hari-hari yang baru. Ya, para penipu, orang yang hatinya kotor, itu segera dilemparkan ke dunia orang mati. Ya. Apa yang selama ini seolah-olah menguasai dunia ini, segera dilemparkan dari dunia ini. Karena Tuhan sedang datang memurnikan bumi. Oh, firman yang kita dengar bukan lagi sekedar untuk manusia, tapi untuk alam semesta ini. Suaranya seperti kuruh yang diperkuat 7 kali lipat. Menggoncangkan sendi-sendi daripada bumi ini. Menggoncangkan fondasinya. Sehingga pemikiran-pemikiran yang lama itu digantikan dengan pemikirannya Tuhan. Ini yang sedang masa yang kita lihat. Ya. Akan ada masanya orang tidak membicarakan lagi tentang antikris, tentang enggak. Tentang penguasa dunia, tentang ini, tentang oligarki, tentang apa. Semua perkataan itu akan hilang. Mereka yang memerintah dengan tipu daya itu akan dilemparkan ke dunia orang mati. Pemerintahan Tuhan sedang ditegakkan. Tahukah saudara? Ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan ini, inilah dikatakan zamannya firman. Haleluya. Baik, saudara, puji Tuhan. Mari kita akhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Setiap perkataan-perkataan adalah kehidupan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan kembali hidup kami malam hari ini untuk beristirahat dalam hadirat-Mu. Supaya besok kami bangun dengan tubuh yang segar kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua.